saya akan mempresentasikan tentang lobby dan negosiasi bisnis. Nama saya Diego Priyananda, NIM saya 8020170088. Tugas kewirausahaan. Yang pertama yaitu latar belakang lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi dilakukan bukan tanpa tujuan. Berbagai hal yang dapat melatar belakangi lobby dan negosiasi adalah adanya permasalahan antara kedua belah pihak, sehingga secara terbuka saling mendekat dan secara sukarela mendiskusikan perbedaan dan mencoba mencapai keputusan bersama yang menjadi topik permasalahan. Jadi, negosiasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau upaya kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Lobby merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Prinsip negosiasi. Negosiasi memiliki prinsip yaitu win-win solution. Kata win-win solution ini mengandung makna kemenangan bersama, di mana tercapai sebuah kondisi di mana kedua belah pihak sepakat dan terakomodir kepentingannya dalam keputusan yang dihasilkan. Win-win solution juga bermakna tidak berat sebelah, sama-sama bisa menerima keputusan tanpa keterpaksaan. Win-win solution tidak harus sama rata, misalnya 50% per 50%. Atau bukan berarti harus sama persis dibagi dua. Win-win solution adalah kondisi di mana para pihak terakomodir dan menerima keputusan dan merasa puas berdasarkan kontribusi masing-masing. Namun, memang tidak menutup kemungkinan bagi dua atau sama rata, misal memang kontribusi yang sama. Win-win solution dapat dicapai dalam proses negosiasi selama kedua belah pihak menyepakati dan berkomitmen untuk mendapatkan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Nah, berikut adalah poin-poin yang dapat mendukung tercapainya win-win solution. Yang pertama adalah memahami masalah secara komprehensif. Yang kedua, mempersiapkan materi negosiasi dengan baik, menyiapkan berbagai alternatif penawaran. Yang ketiga, fokus berpikir bukan pada masalah namun pada solusi. Yang keempat, bersifat terbuka dengan pihak lawan. Yang kelima, fokus pada kepentingan bersama, bukan pada suatu pihak saja, apalagi individu. Yang keenam, kolaboratif dan siap dan bekerja sama. Yang ketujuh, akomodatif, mau menerima masukan. Dan yang terakhir, kedelapan, mengedepankan mutual relationship atau hubungan bersama yang saling mendukung. Dan materi selanjutnya yaitu fungsi lobby. Sedangkan lobby memiliki fungsi untuk melindungi berbagai kepentingan kita, perusahaan atau individu, membuka komunikasi, memperlancar upaya negosiasi, serta meningkatkan sinergi dengan pihak lain. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya lobby juga bermacam-macam. Bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan pengambilan keputusan melalui orang terdekat atau lingkaran sang pengambil keputusan, melakukan pendekatan kemasyarakatan, maupun secara organisasional. Yang selanjutnya adalah perbedaan lobby dan negosiasi. Lobby berbeda dengan negosiasi. Lobby bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan di luar forum. Sedangkan negosiasi bersifat resmi dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Lobby bentuknya dapat berupa pembicaraan tidak resmi atau dapat berupa surat. Baik lobby dan negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau pihak yang membantu. Melakukan lobby membutuhkan langkah-langkah sebagai upaya memperbesar peluang yang ingin dicapai. Pertama, kita harus mengetahui motif dalam melakukan lobby. Kedua, kita harus waspada terhadap berbagai kemungkinan termasuk jebakan. Yang ketiga adalah menetralisir sikap lawan, serta keempat, kita harus menyusun rancangan atau pendekatan yang ingin dilakukan dalam upaya lobby. Lobby sebagai sebuah kegiatan terstruktur, memiliki tujuan dan target spesifik. Lobby dapat dilakukan untuk memberikan pengaruh, menarik dukungan yang sudah diberikan,
mengubah kebijakan, memenangkan pengajuan kontrak, memperoleh akses atau kesempatan, memudahkan urusan, memperjelas posisi, dan menyampaikan perkembangan informasi terkini. Demikian tugas yang saya kerjakan. Terima kasih.